Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9B mata kuliah Biokimia 1 dengan materi bioenergetika yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Sundasa Hafifah dengan ujung NIM 064 dan teman-teman saya. Saya Reviatrita dengan ujung NIM 044. Saya Pintas Yuni dengan ujung NIM 036. Mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi bioenergetika. Bioenergetika adalah cabang biokimia yang memperoleh bagaimana sel memperoleh, menyimpan, dan memanfaatkan energi untuk menjalankan proses kehidupan. Energi diperoleh melalui reaksi metabolisme seperti glikolisis, siklus Krebs, dan fosforilasi oksidatif yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi utama sel. Pada tumbuhan, energi berasal dari fotosintesis, sedangkan pada hewan berasal dari pemecahan nutrisi. Bioenergetika menjelaskan aliran energi dalam sel serta menghubungkan antara metabolisme dan kebutuhan energi organisme. Yang pertama, peroleh dan pemanfaatan energi pada tumbuhan atau pohon mangga. Pohon mangga memperoleh energi melalui fotosintesis, yaitu proses pengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Fotosintesis terjadi di kloroplas melalui 2 tahap, yaitu reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, dan oksigen. Reaksi gelap atau siklus Calvin menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk glukosa. Glukosa yang dihasilkan disimpan atau digunakan dalam respirasi sel untuk menghasilkan ATP. ATP ini memungkinkan pohon mangga melakukan proses pertumbuhan seperti pembentukan daun, pemanjangan batang, dan perkembangan buah. Yang kedua, perolehan dan pemanfaatan energi pada hewan karnivora atau kucing. Kucing memperoleh energi dari makanan hewani seperti daging karena termasuk hewan karnivora obligat. Energi diperoleh melalui metabolisme nutrisi. Karbohidrat, protein dan lemak dipecah menjadi molekul sederhana. Molekul-molekul tersebut masuk ke proses glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. ATP digunakan untuk berbagai aktivitas seperti bergerak, mempertahankan suhu tubuh, tumbuh dari fase anak menjadi dewasa, hingga aktivitas fisik seperti melompat dan bermain. Karena kucing sangat aktif, kebutuhan energinya cukup tinggi dan bergantung pada kualitas makanan yang dikonsumsi. Dan yang ketiga, perolehan dan pemanfaatan energi pada hewan unggas atau ayam. Ayam memperoleh energi dari pakan berupa biji-bijian, serangga, dan tumbuhan kecil. Bahan makanan ini diuraikan melalui proses metabolisme menjadi glukosa, asam amino, dan asam lemak. Ayam menggunakan jalur respirasi sel untuk mengubah nutrisi menjadi ATP. Energi ATP digunakan untuk pertumbuhan ayam sejak menetas dari umur 0 sampai 6 minggu. Perkembangan organ dan pembentukan bulu, aktivitas harian seperti berjalan, mengais, dan berkokok. Pada ayam betina, produksi telur dan proses reproduksi. Karena ayam mengalami pertumbuhan cepat, terutama pada usia awal, pertumbuhan, energi, dan kebutuhan energi, dan laju metabolisme juga tinggi. Bioenergetika menjelaskan bagaimana makhluk hidup memperoleh dan memanfaatkan energi untuk mempertahankan kehidupan. Tumbuhan seperti pohon mangga mendapatkan energi dari fotosintesis, sedangkan hewan seperti kucing dan ayam memperoleh energi dari makanan yang dicerna lalu diubah menjadi ATP. ATP dari respirasi sel digunakan untuk pertumbuhan, aktivitas fisik, dan fungsi fisiologis. Masing-masing organisme memiliki cara perolehan energi yang berbeda, tetapi semuanya bergantung pada proses metabolisme yang berlangsung di tingkat sel. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian video dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.